Shalom saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali dengan anugerah yang sudah Tuhan cukupkan. Luar biasa sekali Allah kita yang benar-benar memelihara hidup kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, bersamaku, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama siapa? Allah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
kasih Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi hamba-Mu percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang akan memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian yang terkasih. Sebentar. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita semua pasti pernah merasakan yang namanya penderitaan, yang namanya permasalahan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tetapi di dalam Tuhan kita memiliki harapan yang pasti. Harapan yang pasti ada di dalam tangan Allah kita. Saya akan menyampaikan sebuah renungan yang singkat, yaitu dengan judul pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang kelima, Roma 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan, dan pengharapan kita pastinya tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu, yaitu pengharapan yang pasti ada di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kok pengharapan itu pasti di dalam Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, untuk menebus setiap dosa manusia. Dan harapan ada di dalam tangan Dia. Karena Dia sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa dosa sudah hilang, kuasanya digantikan dengan kuasa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Ya, di dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya seringkali kita merasa kayak kehilangan harapan, atau karena banyaknya masalah, atau karena apa ya, seringkali putus asa, capek menghadapi situasi, jenuh menghadapi segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Itu wajar, karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk kita, dan itulah harapan kita ada di dalam Dia. Pada suatu waktu, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu Ia dikuburkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya sempat kehilangan harapan. Salah satunya adalah murid Tuhan ketika di dalam perjalanan ke Emmaus. Di dalam perjalanan ke Emmaus, mereka berbincang-bincang tentang Tuhannya. Kenapa kok Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Padahal mereka pikir bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka dan lain sebagainya, kok mati di atas kayu salib gitu. Pada saat itu mereka berjalan dengan tiada harapan. Rasa harapan mereka sudah hampa, sudah kosong. Dan tidak disangka, ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan siapa? Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan karena keputusasaan mereka, karena kecapean mereka, mungkin kelelahan mereka selama ini, mereka tidak mengenali siapa yang berbicara dengan mereka sepanjang perjalanan. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35 tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya akan bacakan untuk kita semua pada saat ini. Ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, pada saat itu murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ngapain mereka ke sana? Kita akan baca lagi. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka bercakap-cakap, saudara. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang sudah terjadi. Apa sih yang terjadi? Yaitu kematian Tuhan. Mereka berbincang-bincang tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada saat mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus datang di antara mereka. Tetapi apakah mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus? Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada menghalang, yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenali Yesus. Apakah itu? Penghalang itu bisa jadi keputusasaan, kecapean yang ada, karena adanya keputusasaan akan hal-hal yang dihadapi, sehingga tidak mengenali Tuhan. Itu yang menghalangi sebenarnya. Dan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Pada waktu itu Yesus sebenarnya tahu apa yang mereka percakapkan sementara mereka ada di jalan. Yesus tahu. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka. Dan pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, muka mereka muram. Mungkin mereka berpikir, ini orang gak ngerti apa ya? Kami sedang berduka cita akan apa yang terjadi. Tuhan kami sudah mati, terus harapan kami di mana? Gitu. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka bilang, engkau orang asing. Apakah engkau tidak mengerti segala sesuatu yang telah terjadi? Bagaimana dengan saudara saat ini? Adakah ketika Tuhan bertanya kepada kita, nak, ada masalah apa? Coba dong cerita sama aku. Lalu kita berkata, orang asing gak ngerti apa-apa tentang diriku. Masa seperti itu? Tidak kan? Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Cuman kenapa Tuhan Yesus bertanya? Kenapa Tuhan Yesus bertanya? Karena Tuhan sebenarnya ingin menghibur hati yang susah, menghibur hati yang sedih. Dan Tuhan butuh kejujuran dari kita untuk bercerita kepada Dia. Kalau kita tidak jujur, ya Tuhan gak bisa bantu kita. Sekalipun Tuhan tahu isi hati kita, tapi kita terus harus jujur kepada Tuhan akan apa yang ada di hati kita saat ini. Lalu di dalam ayat yang ke-19 saya akan bacakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan mereka bercerita kepada Tuhan seperti itu. Kalau kita sementara ini masalah banyak, masalah berat gitu ya, datang menghimpit kita. Lalu kita bilang seperti ini, apaan Tuhan gak bantu saya? Buktinya mana? Tanya dari Tuhan. Benar Tuhan di sebelah kita. Dan Tuhan berbicara. Sebenarnya Tuhan mau bantu gitu loh.
Lalu kita udah duluan ngomong, mana buktinya Tuhan gak bantu saya? Bagaimana ini? Saya pernah seperti itu, saudara. Saya benar-benar malu kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Ketika saya bekerja di Surabaya, ya ketika saya lari dari panggilan istilahnya. Ketika itu saya sedang bekerja di suatu tempat di Surabaya. Dan saya ini adalah pekerja admin. Hamba Tuhan kerja admin ya. Ya baru saya ini, saudara. Ya saya belum minta maaf sekali kepada Tuhan pada waktu itu. Karena saya lari dari panggilannya. Karena kekecewaan saya, makanya saya lari dari panggilan. Dan saya bekerja di satu sekolah, waktu itu sekolah Kristen. Saya pikir di situ juga pelayanan. Ternyata ya namanya kerja ya kerja, pelayanan ya beda. Pada waktu itu printer saya di kantor itu bermasalah, nggak tahu kenapa headnya bocor atau gimana gitu. Dan setelah itu ya adalah orang yang sirik dengan saya atau gimana, dia berkata seperti ini pada saya. Dia panggil saya itu adalah, saya dipanggil adik sama dia. Dalam bahasanya ini semini, Mei gimana ini printer kamu? Lo rusak, nanti kamu dimarahin. Aduh saya udah takut setengah mati gitu ya. Aduh Tuhan gimana ini? Terus saya coba terus ya, namanya print head itu kotor gitu. Saya coba terus sampai rasanya putus asa waktu itu, saudara. Saya sempat putus asa. Saya lihat aduh gimana ini. Lalu sementara itu saya sempat bilang seperti ini. Kalau Tuhan sayang sama saya tidak akan seperti ini. Kenapa masalah ini selalu ada buat saya? Dan nanti kalau saya dimarahin IT-nya gimana ini? Saya bicara gitu waktu itu. Dan pada waktu itu saya SMS-an kepada ya kakak rohani saya juga gitu. Saya SMS-an, lalu saya berkata, kayaknya Tuhan gak sayang sama aku. Buktinya sekarang Tuhan gak tolong saya. Selesai saya SMS begitu, saudara, Tuhan menjelikan mata saya. Kenapa? IP-nya tiba-tiba datang, saudara. IP-nya datang. Dan memang komputer saya juga bermasalah. Karena banyak virusnya kayaknya. Banyak virusnya dan mati-matian terus. Dan itu juga sih saya dimarahin oleh teman sekantor saya yang sirik sama saya tadi. Nanti kalau ini komputer mati, kamu dimarahin IT-nya. Nah, dia bilang kayak gitu. Saya ketakutan gara-gara perkataan daripada teman saya ini. Lalu setelah saya SMS tadi, baru saya kirim, IT datang dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, coba kamu bilang sama IT-nya tentang apa yang terjadi. IT-nya marah apa enggak? Lalu saya bilang, Kak, ini printer bermasalah dan juga komputer saya bermasalah. Tinggal cuman bilang seperti itu. Lalu IT-nya bilang seperti ini, saudara. Jawaban yang tidak saya sangka-sangka dan saya tidak kira sama sekali terlontar dari perkataan dia. Dia bilang, kalau komputer kamu udah soak, itu kan tandanya udah tua. Kalau kamu mau ya, kamu matiin aja itu printernya. Nah, maksudnya CPU-nya, kamu tendang aja sekalian biar tambah mati katanya. Kok jawabannya seperti ini? Saya tambah bingung, saudara, waktu itu. Dan tapi setelah itu saya berkata, oh iya ternyata Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada saya bahwa Tuhan tuh siap menolong kita. Kapan kita butuhkan tuh Tuhan pasti tolong. Dan saya tuh benar-benar malu setengah mati sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, maafkan saya karena saya tidak percaya kepadamu. Padahal Engkau ada di sebelah saya dan saya bilang katanya Tuhan gak sayang sama saya lah dan sebagainya dan lain sebagainya. Pernahkah saudara mengalami hal seperti saya? Sungguh-sungguh tidak mengenakan waktu itu. Tetapi ketika itu saya mulai, ya Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi hidup saya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan bagi hidup saya. Akhirnya saya bisa berbicara seperti itu, saudara. Dan ya itulah ajaibnya Tuhan kita.
Tidak ada perkara yang tidak mungkin yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Segalanya menjadi mungkin karena Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ketika mereka berbicara seperti ini, mereka pikir sudahlah, tidak ada harapan lagi. Tuhanku sudah mati di atas kayu salib. Lalu, sepertinya harapan itu jadi kosong, hopeless. Gak ada harapan lagi untuk berjalan. Tetapi ketika mereka hopeless, sebenarnya Yesus ada di samping mereka untuk menghibur mereka sebenarnya. Tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Demikian juga kita, ketika kita susah, ketika kita sedih, seringkali kita tidak merasa bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Seringkali kita merasa Tuhan tuh gak ada buat kita. Ketika masalah datang menerpa kita, Engkau di mana Tuhan? Kita seringkali berkata seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa tangan Tuhan tuh yang begitu ajaib. Dia sedang menggendong kita pada waktu itu. Ketika permasalahan datang, menerpa, sebenarnya Tuhan lagi menggendong kita. Kita tidak sendirian, saudara. Kita bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi badai hidup. Tuhan ada di sana. Jangan pernah kita berkecil hati. Bilang, aduh, kayaknya gak ada harapan lagi buat saya. Harapan kita tuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang berserah dan berharap kepada Dia. Ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia meninggalkan segalanya untuk kita, supaya kita beroleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita balas? Bacalah firman Tuhan setiap hari, saudara. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita mau baca surat cintanya setiap hari di dalam kehidupan kita. Sedikit cerita, kemarin saya mengajar di sekolah minggu. Pada waktu itu, saya berkata kepada murid-murid saya, bagaimanakah dengan kalian? Apakah kalian sudah membaca Alkitab setiap hari? Lalu saya bercerita seperti ini. Pada suatu hari, ada yang pernah bercerita kepada kakak. Dia bilang seperti ini, aduh kak, kalau saya baca Alkitab itu, bawaannya ngantuk. Males aku bacanya. Bawaannya ngantuk soalnya. Habis ngantuk, terus aku tidur. Lalu anak-anak sekolah minggu jawab, loh sama kayak aku kak. Aduh, betapa sedihnya saya jadi guru sekolah minggu. Anak-anak berkata bahwa, loh kak, sama kayak aku. Kalau baca firman Tuhan, bawaannya ngantuk. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah firman Tuhan yang ada hanya dipakai sebagai obat tidur, atau kita baca dengan baik untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Mengerti isi hati Tuhan, kita harus baca Alkitab. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan apa yang tidak harus kita kerjakan atau kita lakukan. Itu semuanya ada di Alkitab ini. Coba kita akan baca lagi di dalam ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Para wanita ini, mereka sudah pagi-pagi buta ke kubur Yesus dan melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati.
Tetapi kayaknya mereka tidak percaya. Karena apa? Karena harapan mereka sudah tidak ada sepertinya. Harapan untuk bertemu Yesus kembali itu sepertinya buat mereka gak mungkin deh aku bisa ketemu Tuhan Yesus lagi gitu. Padahal tidak seperti itu kan. Tuhan ada. Bahkan di sebelah mereka ketika mereka berbicara seperti itu. Lalu ayat yang ke-23, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Saudara, kalau orang kehilangan harapan, dibicarain sesuatu, dia gak akan percaya, gak akan mudah percaya kalau kecuali dia melihat itu sendiri. Mereka tidak percaya karena mereka tidak melihatnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ya, kalau melihat baru percaya, itu namanya ya sama seperti murid-murid Tuhan, seperti Thomas, seperti kedua murid yang lagi ke Emmaus ini. Mereka baru percaya ketika mereka bisa melihat. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi kita boleh percaya kepada Tuhan kita. Ayat yang ke-24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ketika berbicara seperti ini, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya yang mereka ceritain itu adalah Tuhan sendiri. Coba saudara, ketika saudara tidak dikenali oleh seseorang, ketika berada di jalan, lalu mereka berbicara tentang kita, tentang kebaikan kita, dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menyadari dan tidak mengenal kita, apakah kita akan diam, apa gimana? Pasti kita akan tertawa, ini orang kenapa sih? Kok gak kenal sama saya? Aneh sekali. Padahal mereka berbicara tentang saya, tetapi tidak melihat, tidak bisa melihat saya, tidak bisa mengenali muka saya. Kalau saya jadi Tuhan, kok aneh banget ini, nggak kenal sama saya, padahal saya itu gurunya, gitu ya. Ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-murid itu, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ketika hati kita sudah kehilangan harapan, yang namanya kehilangan harapan, sudah gak ada jalan keluar buat kita nggak akan percaya dengan omongan-omongan yang orang-orang lain, omongan-omongan yang terdahulu, kita nggak akan percaya gitu. Lalu ayat ke-26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan sampai harus menyampaikan secara detail kepada mereka tentang kitab-kitab suci dari masa dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi sampai seperti ini. Karena kenapa sih Tuhan begitu peduli sama mereka? Karena Tuhan ingin membangkitkan semangat mereka kembali. Lalu kita akan baca di dalam ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita baca ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita
berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus pergi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul-kumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ya, waktu ayat 30 itu, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika itu Tuhan Yesus sudah ada di dalam tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan langsung bisa lenyap begitu saja. Ketika Tuhan Yesus lenyap, mereka baru menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Begitu terlambatnya saudara sekalian, harapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sudahlah, kita jangan pedulikan tentang setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap masalah kita sudah bisa ditanggung di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya akan nyanyikan satu pujian mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, refnya saja. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam kehendakmu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Nyanyikan bersama-sama mengiringmu seumur hidupku masuk dalam kehendakmu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku gantungku bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Ya, harapan kita ada di dalam tangan Tuhan yang menjadikan kehidupan kita. Jadi berharaplah terus kepada Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam hidup ini, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kehidupan kita. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, semoga itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebelum saya tutup renungan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami menyadari ketika masa sulit menimpa kehidupan kami, harapan kami adalah di dalam tangan Tuhan yang menjadikan kami, dan kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan ketika kami berharap sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara pada saat ini, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke saudara,
Biarlah anugerah Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Jangan berhenti berharap, terus berharap, dan jangan pernah menyerah di dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang.